Saya Anita Yakobagah dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Timur II. Jadi untuk ini kita mendukung, namun ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu, Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya, mungkin Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di luar, atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin, tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Itu kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Nggak mungkin enggak, asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Ya, kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri, kenapa kita mesti ambil dari luar baru kita bangga, ya kan? Nah, itu dari saya sebagai wakil rakyat ya, artinya saya merasa bahwa sekarang saya lihat di mata kepala saya sendiri, NTT itu gudang atlet sebetulnya, tapi tidak pernah disentuh. Artinya bukan tidak pernah, artinya kurang pembinaan dan fokus kita untuk mereka kurang. Jadi sekali lagi Pak Pimpinan dan teman-teman, Pak Menteri, kami Partai Demokrat mendukung, tetapi kami akan lebih bahagia lagi kalau itu adalah anak-anak kita sendiri, yaitu anak Indonesia. Walaupun saya dengar mereka ada darah Indonesia dari neneknya tadi ya, tapi saya rasa kalau anak-anak kita dilihat betul, dibidik benar, PSSI ini menjadi catatan penting untuk Kemenpora dan PSSI. Atlet kita cukup luar biasa, kita mampu kok. Cuman bagaimana kita memanage mereka, membimbing mereka, melatih mereka betul-betul diberdayakan sebaik-baiknya. Saya yakin mereka akan menjadi atlet-atlet yang mendunia juga. Dari kami terima kasih pimpinan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kata-kata saya yang salah. Sekali lagi dari Partai Demokrat kami mendukung penuh untuk kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia ke depan. Semoga 3 atlet ini bisa membanggakan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih pimpinan. Yang pertama kami Agung Widiantoro, Dapil Jateng 9,
Brebes, Tegal, dan Kota Tegal. Jangan lupa Mas Menteri, telur asin Brebes. Baik, kami mengapresiasi upaya maksimal dari pemerintah di dalam hal ini dikomandani oleh Mas Menteri untuk bagaimana bertekad bisa lolos ronde keempat. Ya, Pak. Setidaknya kalau toh kita tidak bisa mencapai juara Piala Dunia, setidaknya bisa lolos ronde keempat itu. Kami memahami dasar filosofisnya, tetapi kami ingin berpesan kepada Mas Menteri, tolong mengenai Undang-Undang 11 2022 tentang sistem keolahragaan tetap dijunjung tinggi, meskipun hari ini beberapa waktu yang lalu berderet nama kita mampu lakukan naturalisasi untuk memperkuat sehingga Indonesia berkibar di tingkat Piala Dunia setidaknya dalam tahap penyisian ini, agar tetap melakukan pembinaan setidaknya olahraga yang dari 3 jalur ini. Dari sisi olahraga prestasi, tentu KONI dan cabang-cabang olahraga dalam hal ini PSSI, kesepakbolaan, kemudian dikolaborasikan dengan olahraga pendidikan yang ada di sekolah-sekolah, dan juga olahraga masyarakat yang di dalamnya terdiri dari olahraga rekreasi dan juga tradisional. Diyakini ketiga ini menjadi pilar utama sistem keolahragaan nasional, sehingga kami berharap ke depan akan mengurangi setidaknya berderetnya nama-nama naturalisasi. Prinsip kami dari fraksi Partai Golkar mendukung upaya maksimal dari pemerintah untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia persepakbolaan. Tetapi pembinaan terhadap kader-kader kita, putra-putra bangsa harus tetap dilakukan. Yang kedua, khusus ini barangkali bersifat teknis, saya bukan penggemar bola, tetapi saya suka nonton dan suka sorak-sorak. Alhamdulillah emosinya masih terkendali ketika kita belum meraih kemenangan, TV-nya nggak saya lempar kursi gitu ya. Saya titip kepada PSSI, salam hormat kepada Ketua PSSI. Kemudian ada pertanyaan nih dari kader-kader dapil saya, kenapa sih PSSI selalu deh kalau mau naturalisasi dalam hitungan waktu yang injury time? Kemarin kita lihat Miss Helger dan Eliano Reinders waktu melawan Bahrain dan Cina, itu hitungan waktunya juga mepet. Dan ini mohon maaf, diulang lagi. Sekarang sudah tanggal 4, ya kira-kira 11 hari lagi. Iya kan? 11 hari lagi. Apakah upaya maksimal yang sudah dilakukan ini nanti mampu membangun chemistry, setidaknya kekompakan tim, gitu. Saya tidak persoalkan beda bahasa ya. Yang namanya bola pasti bagaimana caranya ngiring bola gol di kandang di gawang lawan. Itu pakai bahasa isyarat pun juga bisa, bahasa Tarzan juga bisa gitu. Tetapi chemistry yang dibangun, kekompakan tim, strategi yang dibangun dalam kurun waktu singkat ini saya tidak meragukan. Tetapi apakah mampu? Ini yang pertanyaan ini yang selalu ditanyakan. Kemudian dari teman-teman ini, dari mahasiswa magang ya, teman-teman mahasiswa Merdeka Belajar kalau nggak salah programnya ya. Tadi ada titipan, tolong bisikin Mas Menteri gitu ya. Salam hormat yang jangan pertentangkan warna deh pokoknya. Semua ini putra terbaik Indonesia gitu ya. Salam hormat, kata teman-teman ini Mas Menteri ganteng gitu. Satu, ya. Kedua, kemarin itu kalau nggak salah dalam catatan kami, bek kanan ya, bek kanan itu kan sangat lemah itu, ya kan? Apakah kita tidak punya bek yang kuat? Kemudian pertanyaan berikutnya,
apa tidak berusaha untuk bagaimana dikaji dengan kemarin kita juga kan naturalisasi, terus kemudian tidak mampu juga melahirkan goal yang diharapkan gitu, yang kita sudah hadirkan gitu loh. Kira-kira ke depan ini kalau kita nggak lolos ronde keempat, tapi harapannya kita lolos lah ya. Apa yang akan dilakukan kebijakannya? Apakah kita tetap masih pertahankan kebijakan naturalisasi? Kalau saya pernah di Komisi 4 itu larangan import barang hortikultura, pertanian, itu tidak bisa serta-merta melarang, tetapi bagaimana ada wajib tanam, orang importir ini wajib tanam, sehingga lama-lama mengurangi kebutuhan import itu. Demikian juga dengan atlet. Kalau pola pembinaannya maksimal, makin lama, dan juga kawan-kawan yang dinaturalisasi ini, kalau bisa ada transfer skill dan knowledge gitu. Ada saling tukar keahlian, sehingga nanti atlet-atlet kita juga punya kemampuan yang sama. Demikian Mas Menteri, terima kasih. Ibu Ketua, mohon maaf agak panjang. Ya. Oh ya, dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar mendukung pemerintah untuk memberikan naturalisasi kepada 3 atlet tersebut. Sampai ketemu nanti di lapangan bola yang nantinya juga, kalau tidak salah tadi PSSI, Mas Menteri apa PSSI yang ngundang kita ya. Saya berharap PSSI kalau udah berani ngundang harus tanggung jawab. Tanggung jawab bukan minta minum sama snacknya gitu. Tanggung jawab tiketnya harus lebih banyak. Terima kasih. Kupat kecembelung santen, bilih wonten lepat, nyuwun pangapunten. Nasrun minallah wal fatun gorib, Allahumma fiqillah kemitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noah dan Estella dalam bahasa Belanda. Bang Once dan Bang Denny, Kang Denny, silakan Kang. Baik, terima kasih pimpinan. Kalau tadi pimpinan punya pantun, saya juga ada pantun. Pagi-pagi makan kecapi, belinya di kota Jakarta. Piala Dunia dulu cuman mimpi, insya Allah sebentar lagi jadi nyata. Iya, untuk dari sisi naturalisasi, mungkin ini salah satu pencapaian terbaik yang pernah kita dapatkan, paling enggak kalau kita lihat dari pencapaian timnas di kualifikasi Piala Dunia. Mengingat terakhir itu kita semua sampai di babak kedua, kita berada di bawah Saudi Arabia, Filipina, Malaysia, kita hanya jadi juru kunci dengan poin 1. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah ada di babak ketiga. Semoga walaupun nanti semoga bisa langsung masuk. Kalau itu terlalu muluk mungkin realistisnya kita bisa ada babak keempat dan mudah-mudahan kita bisa berbuat banyak di sana. Untuk itu saya pribadi sebagai pecinta sepak bola memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kemenpora dan PSSI. Naturalisasi hari ini luar biasa mulai membuahkan hasil. Tapi sedikit catatan bagaimanapun mungkin ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boni tadi tentang jangka panjang kita. Semoga kita juga tetap bisa mencari bibit-bibit baru di nasional, melakukan pembinaan sehingga pada akhirnya mungkin kalau program jangka pendeknya naturalisasi kita punya visi untuk mengangkat dulu prestasi timnas di kancah internasional. Tapi pada jangka panjangnya suatu hari nanti mungkin kita bisa lebih berbuat banyak juga dengan atlet-atlet dari Indonesia. Tapi pada umumnya kita memberikan apresiasi untuk prestasi timnas hari ini. Semoga ini menjadi catatan dan kita bisa benar-benar melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Terima kasih. Lanjut, Bang Once. Saya usul Bu. Saya usul. Ya. Artinya seri pandangan yang diberikan oleh anggota bukan sekaligus minta kesiapan dari fraksinya masing-masing. Ya, oke. Jadi nanti yang terakhir sekaligus ya, nanti langsung mungkin bisa mewakili fraksinya. Jadi per fraksi satu dulu aja persetujuan gitu, baru nanti masukan, gitu ya.
supaya kita lebih leluasa nanti ya. Oke, kalau begitu mungkin siapa nih perwakilan dari fraksi PDIP sekaligus sekalian aja Bang Once kalau begitu. Ya, sekaligus sikap fraksinya. Jadi nanti satu orang per fraksi dulu ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih Pak Menteri, Pak Dito dan jajaran pimpinan Kemenpora dan juga PSSI yang hadir. Saya ini mungkin tadi sudah disampaikan teman-teman ya, beberapa pandangan dari fraksi kami. Mungkin sedikit saya tambahkan. Pertama bahwa kami menyambut baik bahwa adanya proses naturalisasi pemain ini bisa meningkatkan prestasi daripada tim nasional kita, baik tim putra maupun tim putrinya. Dan benar-benar yang kedua adalah bahwa pemain-pemain yang menjadi anggota tim benar-benar bisa menjadi tim dalam arti sesungguhnya, memperkuat benar-benar dan benar siap dengan mungkin perbedaan-perbedaan dan penyesuaian yang harus mereka lakukan di Indonesia. Harapan kami bahwa mereka tidak hanya menambah kemampuan teknis daripada tim nasional kita, namun juga mereka benar-benar bisa merasakan suasana termasuk kebiasaan, kebudayaan, kemudian juga bahasa dan sebagainya. Kami mengerti bahwa mereka adalah keturunan-keturunan juga dari Indonesia dan dengan kebiasaan-kebiasaan mungkin masih ada di negara asalnya, namun harapan kami bahwa mereka bisa juga benar-benar menjadi Indonesia sebagaimana banyak harapan dari masyarakat kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti fraksi PDIP setuju ya. Nah, terima kasih Ketua. Pimpinan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri, Menpora, beserta seluruh jajaran Eselon 1, PSSI, Pak Sekjen, dan tentu semua yang hadir di sore hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Horin Amin dari fraksi PAN Dapil Jabar 11, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya. Pimpinan ingin kami sampaikan kepada Pak Menteri dan kepada PSSI beberapa hal catatan-catatan kita. Tentu sebagai fraksi kami sudah memberikan dukungan, supporting dan persetujuan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Catatan kami yang butuh kami sampaikan, pertama seperti kita tahu bahwa dunia bola ini dunia industri. Dan dunia industri itu kepentingannya materi. Di sisi yang lain, dunia bola itu dunia kebanggaan. Dunia yang bisa membahagiakan, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita juara, gak tahu mereka punya hutang, pasti bahagia. Gak tahu mereka tidak setuju dengan siapa presidennya, kita juara, mereka bahagia. Jadi melintasi batas-batas sektoral kebahagiaan dalam dunia bola ini. Dan itu memang wajib dan seharusnya diperjuangkan juga oleh pemerintah. Dari jalur manapun rakyat kita bisa berbahagia. Apalagi kalau kata tadi teman kita yang dari Dapil NTT, plus kita berbangga karena kita punya putra putri yang perkasa, itu lebih keren lagi. Yang kedua, kita ingin ingatkan, ini dunia industri, dunia kepentingannya materi. Jangan sampai dunia kepentingan bola dengan kepentingan bisnisnya selalu saling menarik. Pak Sekjen paham bahasa saya. Yang seharusnya A yang masuk jadi tidak masuk karena kepentingan tadi. Dan itulah yang ingin kami sampaikan catatan kita. Kenapa kita gagal seleksi dari bawah sampai ke atas? Karena di perjalanan sering kita tidak terbuka. Yang seharusnya tidak masuk jadi masuk, yang seharusnya layak masuk jadi dia tidak masuk. Ruang kepentingan ini yang harusnya ini netral, insya Allah kita bisa jadi kembali. Orang tua kita dulu pas kita Indonesia merdeka pertama, kita bisa mengalahkan Eropa di dunia bola tuh. Artinya mental. Kita setuju hari ini adanya naturalisasi karena memang culture itu butuh dibentuk.
Dunia bola itu dunia kecepatan lari, panjangnya napas, kemampuan skill. Skillnya oke, napasnya pendek ya sudah, seperempat jam berhenti. Kenceng larinya, luar biasa larinya, skillnya rendah, ya sudah bola kemana-mana. Artinya 3 itu harus dibangun dan itu butuh kebiasaan. Artinya kalau ini ada proses naturalisasi, ruang kultur latihan kita jadi berubah. Yang tadinya jangka larinya cuma sekian kilometer per jam, sekarang jadi sekian kilometer per jam, itu jauh lebih cepat. Jadi Pak Menteri, Pak Sekjen PSSI, kami berharap bahwa proses ini memang penanganan kita hari ini. Tapi untuk jangka yang masa panjang, kita butuh berpikir anak-anak kita yang hadir di kampung-kampung, yang di sana, yang ribuan mungkin tempat pelatihan bola dan yang lainnya di kita, coba seleksinya jauh lebih terbuka, lebih jujur. Insya Allah banyak anak-anak kita yang punya kemampuan yang bisa menjadi atlet-atlet yang perkasa, yang membanggakan bangsa kita. Dan tentu kita dengan segala ucapan terima kasih kita kepada anak-anak yang hari ini mau bergabung menjadi tim kita di Indonesia, tentu kita berterima kasih dan mudah-mudahan menjadi sumbangan terbaik untuk bangsa kita. Dan kita berdoa semoga Indonesia berjuang, berjaya dan perkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lita Mahfud Arifin, fraksi Partai Nasdem dari Dapil Jawa Timur 1, Surabaya, Sidoarjo. Kami sudah berdiskusi di grup fraksi Nasdem. Prinsipnya kami setuju dan berharap semua prosedur diikuti, dijalankan dan memenuhi aturan agar tidak ada permasalahan di kedepan hari. Bahwa ada satu pertanyaan yang dititipkan dari partai kami bahwa apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI, anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapatkan secara private. Terima kasih.